friend? Can you be my lover up until the very... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Ada yang sakit? Ada. Bukan. Tadi sudah selamat semua ya? Siap belajar hari ini? Masih semangat ya? Sebelum itu kakak presensi terlebih dahulu ya. Absen 1 Bahtia Saputra. Absen 2 Bilqis Akila. Ketiga Excelovina Afriska. Hadir semua ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin dua? Mimpinnya Bilqis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai materi konstitusi dan norma di masyarakat. Jadi nanti hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi pertemuan kedua kita akan belajar mengenai bentuk dan aturan norma di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja, gitu ya. Jadi sebelum saya menyanyikan terlebih dahulu Garuda Pancasila untuk meningkatkan nasionalisme. Berdiri semua yuk. Jadi untuk mengingat materi yang kemarin, Ibu akan menampilkan video macam-macam norma. Ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan sebuah ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi norma agama itu aturan yang hubungannya berkaitan dengan agama. Ya, contohnya ini menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain ini ada yang bisa menyebutkan contoh norma agama apa saja? Beribadah, beribadah ya. Mengaji contoh termasuk contoh norma agama. Kayak misal adik-adik
ikut pengajian itu juga masuk norma agama. Jadi kaitannya dengan agama ya, hubungannya dengan kita dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Terus Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. sanksinya Pelanggar norma dosa agama di kalau dunia melanggar. akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma Kalau dosa nanti masuk norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. kesusilaan itu Selain itu, asalnya norma dari kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan Jadi norma kesusilaan itu yang berasal dari hati nurani kita. Misalnya hati kita itu tergerak buat nolong orang, gitu kan. Contohnya ya ini tadi sikap ramah, menolong orang. Terus tadi jujur. Jujur itu termasuk di dalam norma kesusilaan. Misal jujur itu contohnya kayak apa? Misal ulangan, nggak boleh nyontek, harus jujur. Kan? Ya, itu masuk norma kesusilaan. Nggak boleh nyontek, ya, itu ya. Terus nolong orang, misal temennya ada yang jatuh, ditolongin. Iya, jangan diketawain. Ditolongin itu masuk norma kesusilaan. Ya, siapa yang sering ngetawain temennya kalau jatuh? Nggak boleh ya, tolongin ya. Nah, ya gitu. Terus apa lagi contohnya ada yang bisa nyebutin? Misal nggak boleh ngejek temennya, itu juga masuk norma kesusilaan. Nggak boleh ngejek. Misal ini tadi ya film Upin Ipin, kan Upin Ipin botak ya, dia cek visi, dia itu nggak boleh, itu melanggar norma kesusilaan. Ya. dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah Sanksinya kalau diucapkan melanggar itu masyarakat. nanti kita dijauhi Norma teman. kesopanan. Kok jahat banget ya kayak gitu. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, Terus ini lanjutnya yang ketiga norma kesopanan. Itu kaitannya dengan sopan santun, tata krama. Kalau di sini ada yang pakai ini enggak bahasa krama enggak kalau ngomong sama orang tuanya? Kalau bicara. Pakai bahasa Jawa semua ya, bahasa Moko ya. Nah, itu kalau pakai ada yang pakai bahasa krama, sopan santun, lah itu masuknya norma kesopanan. krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak mudah sembarangan, Ada yang bisa nyebutin selain ini contohnya? Kaitannya dengan sopan. Bisa tunjuk tangan. Nah, benar. Norma kesopanan. Saling dulu sama orang tuanya sebelum berangkat. Terus kalau datang ketemu bapak ibu guru salim. Itu norma kesopanan. Ya. Terus ini contohnya lagi pakai dan pakaian yang memotong sopan. pembicaraan orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang Jika lain. melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan Kalau tradisi yang melanggar dilakukan sama atau seperti dikucilkan kesusilaan dalam tadi, lingkungan. dikucilkan, dijauhi teman-temannya. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup Tadinya masyarakat. norma hukum. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi norma hukum ini dibuat oleh badan-badan resmi negara. Maksudnya itu dari pemerintah. Aturannya tertulis di undang-undang. Ada pasal-pasalnya ya.
garang, serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib Ini contohnya, itu harus wajib membayar pajak, terus tidak melakukan tindak korupsi, tidak berbuat kejahatan, misalnya kayak membunuh orang, itu melanggar norma hukum. Jadi hukumannya kalau melanggar di penjara, ya. bayar pajak, Menaati peraturan melakukan lalu tindak lintas. korupsi, berbuat kejahatan, Misalnya harus pakai mentaati helm peraturan lalu lintas. kalau enggak nanti Semua orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ditunggu ya, India. dapat ya tadi contoh norma ada berapa aja? 4 aja yang satu. Dapat ya, ingat-ingat itu. Nah, biar adik-adik lebih hafal, kita nyanyi bareng-bareng nih. Jadi, kalau adik-adik ada yang belum hafal norma itu apa sih? Norma itu aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Hafalannya gitu aja. Kalau misalnya hafal, ngapalin lagu ini. Gitu ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Pastikanlah hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Ya apa ya? Ada apa? Apa yang dicatat boleh? Pengen biar apa? Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan apa itu norma, adik jawabnya aja. Jawab aja. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Tahu ya? Apa itu norma? Terus norma itu ada berapa? Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan macam-macam norma. Sebutin 4-4-nya ya. Norma agama, kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Coba ya.
Di apa ya? Diejek, dinyek, botak. Dari cerita ini tadi, apa yang bisa disimpulkan? Nah, benar. Kenapa kok masuk norma kesusilaan apa melanggar? Kenapa kok melanggar? Tadi norma kesusilaan itu apa sih? Berasal dari hati nurani, bener. Kayak misal tadi kan dia tega banget gitu, ngejek Filipin sampai sedih kan, yang menyentuh hati nurani kan. Itu melanggar norma kesusilaan. Jadi anak-anak, ini ibu ada satu contoh video lagi, disimak ya. Dari video tadi, apa yang dapat Anda disimpulkan? Norma apa tadi kaitannya? Agama. Tadi yang pertama itu Upin Ipin main sama teman-temannya, itu melanggar apa masuk norma? Gak mau ikut sholat jamaah dia, melanggar norma. Dimarahin Karos baru mau. Ya. Oke, selanjutnya ini masih memakai media ya seperti yang kemarin, tapi kali ini contoh, kita akan lihat contoh. Jadi ibu ada beberapa lembar ini ya, beberapa contoh-contoh 8 mungkin. Nanti perwakilan maju buat milih norma mana yang tepat. Jadi ini ibu ada beberapa lembar ya, pilihan ini contoh-contoh norma. Nah, adik-adik nanti mencocokkan mana yang benar, yang norma agama, apa kesusilaan, kesopanan atau hukum ya. Perwakilan siapa ya yang mau maju? Ya boleh, Deva. Nanti dulu ya. Dibaca, ditunjukin ke teman-teman. Tidak mengonsumsi daging babi. Daging babi agama. Ya, maksudnya di norma agama, gitu ya. Daging babi. Aku. Ya, mulai Said. Nih, baca. Menghormati orang yang lebih tua. Masuk norma. Nah, lihat Bilkis dulu nanti. Baca. Taati peraturan lalu lintas. Benar. Ini ya. Habib tadi mau maju. Ayo maju. Baca. Tidak berkata kotor dan kasar.
Jadi ini dari sekian ini kira-kira yang salah yang mana? Yang merah. Ini tidak berbohong. Harusnya di mana? Benar. Karena berasal dari hati nurani, ya. Nggak boleh bohong. Terus ada lagi? Jadi sudah sesuai norma hukum, tidak melakukan korupsi, menaati peraturan lalu lintas. Kalau melanggar, kalau tidak menaati peraturan lalu lintas, kalau melanggar, kenapa? Kena hukum, kenati lah. Kalau melakukan korupsi, hukumannya apa? Kalau melanggar, penjara, ya. Terus ini kesopanan, tidak boleh berkata kotor dan kasar. Gak oleh misoi kancanya gak oleh ya. Itu melanggar norma kesopanan. Terus ini menghormati orang yang lebih tua. Kalau ketemu bapak ibu guru salim, itu ya. Terus norma kesusilaan tidak boleh bohong dan saling menolong antar sesama teman. Jadi ini ya, kalau ada teman yang kesusahan, kalau jatuh ditolongin, itu ya. Itu masuk norma kesusilaan. Terus ini norma agama, rajin beribadah dan tidak mengkonsumsi daging babi bagi penganut agama Islam. Kalau melanggar kenapa? Norma agama ini dosa, karena babi itu teman ya. Oke, sekarang kita ngerjain latihan soal dulu yuk. Ya, kerjain waktunya 5 menit, 10 menit. 20 menit. Itu ada yang buruk yang nggak boleh diikuti, ditulis melanggar norma apa itu ya. Misal kalau yang nomor 2 ini kan dia mencuri dan mau membunuh, berarti ini melanggar norma apa? Norma hukum. Terus ini gambarnya menjelaskan apa? Ditulis mencuri dan membunuh seseorang gitu ya. Kalau yang nomor 1 itu kan norma kesopanan masuknya. Terus ditulis kegiatannya apa? Dia mengetuk pintu dulu. Ditulis normanya. Ya, ditulis sama kegiatannya ya. Itu ngapain gitu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan poster proyek kita yang pertemuan kemarin ya. Sudah bawa peralatan semuanya ya? Ya, boleh. Sekarang dipersiapkan kelompok masing-masing. Yang ini kelompok apa? Norma agama. Nah, ini norma hukum. Yang sebelah sana? Norma kesusilaan. Kerjakan bareng-bareng ya. I need somebody who can love me at my worst. Oke anak-anak, jadi gambar posternya sudah selesai semua ya? Sudah. Jadi silakan masing-masing kelompok kalian mempresentasikannya di depan kelas.
Mau kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 ini kelompok apa? Agama. Boleh maju dulu. Tasnya di kelompok agama. Jadi nanti bisa ya. Kami dari kelompok norma agama akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Ini gambarnya gimana? Saya ceritain dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama akan mempresentasikan Gambarnya dikapain? Maksudnya apa? saling toleransi. Saling toleransi antar umat. Ya, oke. Bagaimana penilaian teman? Bagus ya gambarnya? Bagus ya. Kita kan bersama norma agama. Selanjutnya norma siapa? Norma apa? Norma apa? Nanti masuk kanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut teman-teman gambarnya? Udah, kita berkelompok. Udah, makasih. Norma ini nanti norma apa? Norma boleh. Intinya apa? Ini menolong sesama. Gimana teman-teman? Gambarnya? Bukan ada kelompok norma kita. Kelompok yang terakhir sudah ya. Terakhir tadi itu. Jadi sudah selesai semua ya ini gambarnya. Jadi hasilnya bagus-bagus semua, kreatif ya. Sudah mulai paham ya. Jadi ini ada penilaian sikap. Nanti teman-teman semua menilai sikap temennya yang di kelompok. Ada yang bantuin enggak apa yang enggak ikut bantu atau gimana gitu ya. Ini nanti dinilai, ditulis nama kelompoknya siapa aja. Kalau paling bantu itu dicetak gitu ya. Kalau yang kurang bantu mungkin diangkat 3 apa 2 atau 1. 1 itu paling nggak bantu. Itu ya. Aku bantu. Jadi ini kalian sudah menilai sikap anak-anak ya. Sekarang terakhir. Ini mengerjakan soal tes seperti yang kemarin. Tapi kali ini ngerjainnya harus sungguh-sungguh. Biar nilainya bagus ya. Ini yang kemarin. Berarti dihapus.
soal nggak? Bisa semua ya? Semangat. 10 menit lagi. Bentar ya, duduk dulu. Ya. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalian semua udah pintar-pintar ya, udah bisa mengerjakan tadi, sudah diceki, udah bisa lah untuk memenuhi KKN nilainya ya. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk selanjutnya dipimpin berdoa terlebih